Baik, halo Sobat KP, bagaimana kabarnya? Senang sekali kita bisa bertemu lagi di rubrik Ngobrol Santai bersama Kaltim Pos. Hari ini kita ada tamu spesial, tamu yang biasanya kalau misalnya di edisi-edisi sebelumnya kita mengundang tamu yang di lingkup Kalimantan Timur. Kali ini kita kedatangan tamu yang dari Jakarta. Jadi saya perkenalkan langsung Mas Rizky Adi Pamungkas, Sarjana Hukum, sebagai staf Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ya. Siap. Bagaimana kabar Mas? Alhamdulillah baik. Ya. Ini udah berapa hari katanya di Samarinda ya? Udah 2 atau 3 hari. Gimana kondisinya kalau di Samarinda? Ya, mendung-mendung ya, syahdu. Ya. Asik ya cuacanya. Asik, ya. asik. Okay. Mungkin kalau di Jakarta kita lihat kayaknya kabut banyak gitu ya, Ya. Polusinya gitu ya. Mungkin Panasnya sih lebih. Oh, panas di sana ya. Oke, siap. Baik, ini adalah momen yang menarik karena hari ini kita akan bicara banyak mengenai hal yang banyak mungkin orang tidak tahu. Ya, jadi saksi dan korban itu sebenarnya punya hak yang juga sama besarnya dalam pemenuhan keadilan. Nah, itu nanti mungkin yang kita bakal banyak obrolkan bersama Mas Rizky. Tapi sebagai pembuka nih Mas, kan kita tahu nih saksi dan korban itu adalah pihak yang posisinya memang paling rentan gitu ya. Mereka harus dapat keadilan karena mereka jadi orang yang sangat rawan karena sudah disakiti oleh pelaku dan lain sebagainya. Nah, tapi kita juga masih sering dengar itu mereka tuh jadi orang yang paling sering mendapat ancaman dan lain sebagainya. Mungkin tidak dari pelaku secara langsung, mungkin dari perpanjangan tangannya atau simpatisannya gitu loh. Nah, kemudian disitulah ada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kalau boleh diceritakan sedikit mengenai tupoksinya nih dari LPSK selama ini gimana? Baik, Mas. Kalau untuk tupoksinya, tugas pokok fungsinya LPSK sendiri itu kan memberikan perlindungan kepada saksi dan atau korban dalam sistem dalam peradilan pidana ya. Jadi kita hadir untuk memberikan rasa aman, rasa nyaman ketika seorang saksi ataupun korban yang memang telah mengalami suatu peristiwa perkara pidana yang akhirnya ketika bisa mereka memberikan yang tadi saya sampaikan, kenyamanan dan keamanan itulah yang memang dibutuhkan sama mereka. Kadang mereka itu tidak hanya saya ini kenapa enggan kadang bersaksi karena ada potensi ketika memang nanti saya yang dijadikan tersangkanya lah atau mungkin apa itu. Nah, justru disitulah LPSK hadir untuk memenuhi hak-haknya saksi dan korban. Jadi apapun itu bentuknya, ketika mereka tidak merasa aman, tidak merasa nyaman ketika menyampaikan, dan hadirnya kami itu sebetulnya juga sebagai bentuk dari kehadiran negara untuk membuat terang suatu perkara. Jadi memang yang tadinya mungkin perkaranya sulit untuk dicari siapa pelakunya, terus bagaimana karena keengganan seseorang untuk memberikan keterangan atau kesaksiannya, ya justru disitulah. Jadi memang itu sebagai salah satu tugas pokok dan fungsinya si LPSK itu sendiri. Siap. Nah itu apakah semua kasus yang bisa ditangani oleh LPSK atau mungkin hanya kasus-kasus tertentu saja? Kalau tadi itu kan Mas ada menyebutkan bahwa mungkin kasus pidana saja, atau mungkin apakah itu juga bisa melingkupi kasus perdata kah atau dan lain sebagainya? Sejauh ini sesuai dengan mandat undang-undangnya untuk kasus-kasus yang bisa menjadi yang bisa diakses untuk mendapatkan perlindungan LPSK memang baru di kasus pidana ya Mas. Karena memang perdata bukan ranahnya karena tidak sesuai dengan mandat undang-undangnya. Tapi tidak jarang dan tidak sedikit juga yang ketika pertama kali mereka mengajukan permohonan ke LPSK, awalnya adalah kasus perdata, misalnya kayak hutang piutang atau mungkin penjualan lahan, tapi kan akhirnya ada timbul peristiwa pidana di situ. Dan akhirnya ada laporan pidana juga gitu. Tapi kalau memang untuk perlindungannya itu sendiri diberikan hanya khusus kepada saksi dan korban dalam suatu perkara peristiwa pidana. Siap. Berarti memang skupnya masih di ranahnya pidana berarti ya. Betul. Nah kemudian ini mungkin kita supaya kita sama dalam pemahamannya sama lah ya maksud saya. Jadi saksi yang seperti apa sih yang sebenarnya bisa dalam lingkup yang bisa difasilitasi oleh LPSK ini? Kalau kita bicara masalah saksi, yang pertama pasti saksi yang memang dia melihat langsung, dia merasakan langsung, dan dia mendengar langsung peristiwa yang terjadi. Tapi bukan hanya itu saja, ketika memang ada seseorang yang memang di status atau diberi label sebagai
apa ya, dalam tanda kutip label ya, maksudnya ada status yang diberikan oleh aparat penegak hukum bahwa memang misal si A adalah korban dalam suatu perkara pidana, tapi ada anggota keluarga lain atau mungkin temannya yang juga menyaksikan atau mungkin dianggap sebagai saksi yang bisa menerang, apa ya, membuat terang suatu perkara, itu juga bisa mengajukan ke LPSK. Jadi bukan hanya si korbannya saja atau si saksi yang memang melihat atau langsung gitu ya, nggak yang giring satunya aja gitu ya. Nah, sejauh ini kan memang kan ada yang justru bukan kepada si saksi korban yang mungkin ancaman itu, tapi ada saksi-saksi yang memang apa ya, kalau boleh dibilang kayak saksi mahkota atau saksi kunci itu. Itu juga wajib kita berikan perlindungan karena sebetulnya dialah yang bisa melengkapi keterangan dari si saksi utama ini. Keterangan metopaan itu saling membantu itu. Iya, jadi memang apa ya, siapa saja sih orang yang bisa, ya sebetulnya semua orang bisa selama dia berstatus sebagai saksi atau korban, pelapor, itu juga bisa. Dan dianggap oleh aparat penegak hukum atau mungkin dalam tanda kutip mendapatkan rekomendasi atau mungkin dari aparat penegak hukum terkait kayak kepolisian, pihak kejaksaan atau dari hakim atau pengadilan ketika beranggapan bahwa ini penting ini untuk kita hadirkan karena keterangannya akan mengungkap suatu perkara yang mungkin membuat lebih terang lagi. Itu sih. Siap. Nah ini tadi kalau mungkin secara saksi kita udah bisa dapat gambarannya yang mungkin menjelaskan lah ya. Lantas kalau dari korban, nah korban ini kan kalau dari saya yang awam mungkin ada berapa yang kayak sebagai contoh ini baru terjadi minggu lalu di Kalimantan Timur di Kabupaten Pasir tepatnya. Jadi suami ini membunuh sang istri. Sementara dia punya anak berusia 3 tahun. Nah ini otomatis kan kalau dari saya ini kayaknya yang korban 2 nih, ya kan, istri dan anak. Karena anak nggak mungkin nih dirawat oleh si bapak yang sudah jadi tersangka kan gitu ya. Nah apakah di situ mungkin anak kecil ini belum bisa memberi keterangan, tapi kita ambil kasus kalau misalnya ternyata anak-anak itu adalah dalam golongan dewasa gitu, apakah itu juga bisa masuk dalam kategori yang dilindungi oleh LPSK? Itu bisa masuk, Mas, karena memang walaupun memang korbannya adalah si ibu yang memang sudah kehilangan nyawanya, tapi kan ada apa ya, korban berikutnya yaitu anaknya yang memang masih butuh pengasuhan. Ya sejauh memang itu ada sangkut pautnya, ada kaitannya dengan si korban langsung, karena memang begini, pengalamannya LPSK ada korban peristiwa pembunuhan berencana, itu yang mengajukan keluarganya. Nah itu yang diberikan perlindungan memang keluarganya. Nah untuk bentuk-bentuk perlindungannya, layanannya memang mungkin bisa dibedakan. Kan untuk layanan perlindungan di LPSK sendiri itu kan bermacam-macam, Mas. Mulai dari perlindungan fisik, ada pemenuhan hak prosedural, ada layanan bantuan layanan medis, bantuan layanan psikologis, sama bantuan layanan rehabilitasi psikososial. Mungkin karena untuk anak yang ini mungkin bisa lebih tepatnya ke psikososial ya. Karena bagaimana dia bisa melangsungkan kehidupannya. Sementara orang tuanya sebagai bapak yang notabene-nya dia juga pelaku, itu kan dihukum misalnya. Nah, dia udah nggak punya ibu. Nah, kita bisa menggandeng kementerian atau lembaga lain yang memang bisa kita ajak untuk bersinergi. Misal Kementerian Sosial atau Kementerian Kemen PPA, Perempuan dan Anak. Jadi kan untuk bagaimana sistem pengasuhannya sendiri. Karena kan LPSK sendiri kan nggak mungkin dia juga bergerak sendiri karena apa ya, kalau misalnya LPSK kan hanya memberikan perlindungan saksi dan korban. Tapi kalau misalnya memang ada tupoksi di kementerian dan lembaga lain, atau mungkin bukan hanya kementerian dan institusi atau lembaganya negara misalnya, kita bisa juga kerjasama dengan teman-teman di NGO atau mungkin komunitas yang siapa sih yang kira-kira bisa untuk memberikan perlindungan di luar proses hukum itu sendiri. Gitu. Jadi memang ini tetap ada koordinasi antar lembaga ya jadinya. Pasti, Mas. Karena nggak mungkin anak kecil ini kemudian nanti hidup besar sendiri kan. Nggak mungkin. Karena kan memang ya kita lihatlah dari segi usia kan dia pasti belum mampu. Belum siap sama sekali ya, betul. Nah, lantas kemarin saya sempat ada baca-baca sedikit nih mengenai saksi yang bisa untuk dilindungi LPSK selain pidana, korupsi katanya masuk juga, benar nggak sih? Korupsi benar masuk ya? Itu sebagai salah satu kasus prioritas itu. Masuk kasus prioritas ya. Korban korupsi? Sejauh ini korban nggak ada. Nggak ada ya? Korban kan negara ya. Iya. Ya makanya kemarin kalau korupsi yang rugi kan negara. Saya bilang gitu. Apakah ini mereka tetap masuk dalam kategori dilindungi juga kah dengan adanya LPSK ini gitu loh.
Nah, itu yang kemarin sempat kepikiran gitu kan soal pertanyaan itu. Tapi kemudian saya sempat tertarik dengan hak dan kewajiban dari saksi atau korban yang dilindungi oleh LPSK. Sebagai contoh, mungkin beberapa waktu yang lalu kita pernah dengar kasusnya soal Baradae yang di kasus Verdi Sambo ya. Nah, itu kan mereka awalnya sempat dilindungi oleh LPSK, difasilitasi dan lain sebagainya, kemudian beberapa saat kemudian dicabut. Nah, itu katanya karena tidak koordinasi dengan LPSK pada saat memberi keterangan ke media. Ternyata memang ada ya hak dan kewajiban yang dipenuhi oleh saksi dan korban ketika ada di bawah naungan LPSK itu. Nah, itu kalau boleh dijelasin gimana tuh? Jadi terkait dengan hak dan kewajiban seorang saksi dan atau korban ya yang bisa mendapatkan perlindungan LPSK, sebenarnya gini Mas. Dari awal ketika mereka mengajukan permohonan yang diterima oleh Biro Penelahan Permohonan di LPSK, yang kemudian oleh petugas penelaah itu dilakukanlah fungsi penelaahannya sampai akhirnya mereka menyampaikan hasil telah itu kayak laporan, tapi kalau di kami bentuknya namanya risalah, Mas. Ya, risalah. Namanya risalah, risalah permohonan. Nah, risalah itulah yang akan dilakukan pembahasan oleh pimpinan LPSK di dalam sidang, namanya sidang Mahkamah Pimpinan LPSK. Itu akan diputuskan oleh 7 pimpinan LPSK, apakah itu diterima atau tidak diterima, atau mungkin diterima dengan rekomendasi, karena macam-macam keputusannya. Ada catatan-catatan mungkin ya gitu ya. Nah, untuk yang diterima akhirnya akan masuk ke Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban. Itu namanya Biro Layanannya di LPSK. Nah, sebelum memulai berbagai bentuk layanan yang akan dijalankan atau akan diberikan kepada si saksi ataupun korban ini, kita menyiapkan ada namanya surat perjanjian. Nah, jadi surat perjanjian itu ada surat perjanjian, ada surat pernyataan kesediaan. Nah, di situ diaturlah klausal-klausal, pasal-pasal mengatur antara hak dan kewajibannya. Salah satunya, jadi si terlindung, kita menyebutnya seseorang yang sudah mendapatkan perlindungan dari LPSK, yang tadinya awalnya sebagai, kita sebut namanya pemohon, setelah diputus dia namanya terlindung. Nah, si terlindung itu punya hak dan kewajiban yang diatur di surat perjanjian itu. Misal, kewajibannya dia harus berkontribusi dalam pengungkapan perkara. Dia punya sifat penting keterangan untuk mengungkap perkara ini. Ada kewajiban juga dia harus selalu berkoordinasi dengan LPSK. Nah, ada juga klausal yang mengatur bahwa ketika ada orang luar mencoba untuk mengontak dan itu memang ada kaitan kasusnya langsung kaitan kasusnya, itu kita harus lapor ke kami. Nah, ketika dia harus melakukan suatu tindakan, tindakan itu juga nggak bisa diputuskan sendiri. Karena apa? Jangan sampai tindakan yang dia lakukan malah merugikan dirinya sendiri. Benar. Ya, misalnya gini, dia dalam suatu program perlindungan fisik ada di rumah aman. Dia bisa nih akses, misalnya dia bisa mengakses. Sebenarnya kalau misalnya masuk rumah aman udah nggak bakalan bisa dikasih akses komunikasi. Tapi dia ternyata curi-curi atau punya etika tidak baik. Dia menyampaikan, saya posisinya ada di sini, sementara itu rumah aman. Nah, itu kan akan mengancam jiwanya. Nah, disitulah hak-hak dan kewajibannya diatur. Jadi memang kami memberikan keamanan, kadang memang sedikit kenyamanannya akan kita ambil. Ada yang harus korbankan sedikit lah. Karena kan kalau misalnya kita ngomongin masalah potensi atau ancaman itu sendiri, kan yang kita utamakan keamanan ya, bukan kenyamanan. Benar. Jadi bagaimana caranya dia tetap aman? Ya dia harus tunduk dengan peraturan LPSK itu sendiri. Ada perjanjian yang memang harus ditaati. Gitu. Nah, di perjanjian itu sendiri ada jangka waktunya. Oh gitu. Ya, untuk jangka waktunya sendiri biasanya di LPSK sesuai dengan keputusan sidang Mahkamah Pimpinan LPSK itu selama 6 bulan ke depan. Kenapa 6 bulan? Karena kami berpikir dengan pertimbangan, jadi pertimbangannya selama proses dari awal sampai ke 6 bulan ke depan itu proses perkara. Prosesnya sudah perjalanan ini sudah selesai lah. Tapi 6 bulan itu bukan harga mati. Ternyata perkaranya ini masih belum berlarut-larut. Ada yang memang ternyata layanan lain. Jadi kan layanannya tidak hanya di proses hukum, tapi misalnya ada layanan rehabilitasi psikologis. Ya kan nggak mungkin 6 bulan saja. Masih panjang lah itu. Nah itu berdasarkan rekomendasi dari ahli atau permintaan atau permohonan dari si saksi korbannya, dia bisa melakukan permohonan untuk perpanjangan layanan. Gitu. Jadi masih ada adendumnya lah ya, istilahnya. Kalau misalnya mereka ternyata
6 bulan udah habis tapi perkara belum kelar nih, Ya. bisa diperpanjang lagi. Bisa istilahnya perpanjang gitu ya. dengan itu tadi permohonan. Kenapa Permohonan, basisnya permohonan? Karena perlindungan yang diberikan LPSK dan pengajuannya itu kan sifatnya voluntary, Ya. sukarela. Hmm. Ketika seseorang mengajukan, misal kayak Mas, Ya. mengajukan perlindungan untuk si A teman Mas itu, Hmm. ternyata dia nggak mau, tapi Mas yang ngajukan. Iya. Kita tanya mau nggak? Nggak bisa kalau dia nggak mau, Oh. tidak bisa dipaksakan. Iya, nggak Jadi bisa memang diproses juga jadinya, Iya, ya. karena sifatnya sukarela itu. Siap. Oke, itu menarik. Tapi dari skema atau sistem yang sedang berjalan pada saat itu, saya lihat kok kayaknya mungkin ada kemiripan antara fungsi dari LPSK ini dengan pengacara. Oke. Apakah betul seperti itu atau mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak seluas tupoksi pengacara atau gimana gitu? Kalau fungsinya mungkin tidak seperti pengacara ya Mas, tapi mungkin kalau misalnya dari peran kan kita berikan asistensi ya. Hmm. Fungsi pengacara itu sendiri yang mesti kita tahu kan dia bisa melakukan pembelaan. LPSK nggak bisa. Oh gitu. Jadi untuk melakukan pembelaan dan fungsinya kalau misalnya untuk pengacara kan dia bisa ke tersangka, dia nanya kepada tersangka. Iya. Tapi kalau kami ini kan kepada saksi dan korban. Iya. Oh, Jadi oke. mungkin asistensi atau pendampingannya kita berikan kepada saksi dan atau korban. Kalau pengacara kan harusnya ke tersangka, nah, Iya. kita nggak bisa ke sana. Oh. Fungsinya di situ dibedakan. Jadi memang kalau untuk pengacara ya ada juga mereka yang melakukan pendampingan kepada saksi dan korban, tapi mereka nggak bisa melakukan nggak bisa beracara atau Iya. melakukan persidangan. Tapi ketika dia melakukan pembelaan kepada tersangka, dia hadir juga sebagai salah satu pihak dalam persidangan. Siap. Bisa dimengerti itu. Siap. Ya walaupun ya tetap anu lah ya, beda lah ya. Beda. Nah, dan fungsi kerjanya ya. Iya, Siap. fungsi Ya. kerjanya. Nah itu kemudian ngomong-ngomong soal hak korban. Ngomong-ngomong soal hak dari korban pidana, artinya kan jelas kalau misalnya pelaku dan korban itu kan ada yang dirugikan lah, gitu ya. Nah itu ada yang istilahnya namanya restitusi. Oke. Nah ini kayaknya mungkin nggak banyak orang paham soal ini ya gitu, karena mungkin apakah ini tidak pernah disosialisasikan kah atau bagaimana kah? Itu karena mungkin tidak sering terdengar gitu ya. Sebetulnya sebelum lahirnya Undang-Undang 13 awalnya, Undang-Undang 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, memang dalam tanda kutip restitusi itu barang baru, Mas. Gitu. Ya, karena dulu sebelum adanya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, sebetulnya itu sudah ada pengaturan terkait dengan ganti kerugian. Tapi itu ada di dalam KUHP dan itu pasal 98 KUHP. Yeah. Penggabungan perkara namanya, dari pidana ke perdata. Jadi setelah pidana mereka correct me if I'm wrong ya. Jadi maksudnya ada ketika peristiwa pidana selesai, jadi dia bisa melakukan penuntutan untuk ganti kerugian. Ganti Nah, kalau kerugian untuk restitusi itu sendiri, itu memang di dalam sistemnya di pidananya. Jadi di peradilan pidananya kita bisa mengajukan tuntutan ganti kerugian. Tanpa harus pindah ke perdata dulu. Nggak usah. Gitu. Jadi memang restitusi itu adalah tuntutan tuntutan ganti kerugian yang dimintakan korban kepada pelaku. Oke. Jadi pelakulah yang kita tuntut untuk membayar ganti kerugian atas peristiwa yang terjadi atau atas perbuatan yang dia lakukan. Gitu. Menarik. Karena kebanyakan kan kasus ini kan biasanya ini peristiwa tindak pidana itu terjadi karena masalah ekonomi. Yeah. Kemudian kalau misalnya mereka yang susah ini membuat kejahatan dan kemudian mereka diminta ganti rugi, itu gimana ceritanya tuh? Sebetulnya bukan melulu kita memang semuanya itu kan akan diminta ganti kerugian dalam bentuk secara finansial atau keuangan, karena kita akan melakukan penilaian dari situ, penilaian ketika suatu perkara terjadi, apa saja yang dialami, kerugian apa saja yang dialami selama proses hukum itu sendiri. Kalau misalnya jatuhnya itu pelaku memang tidak, ya dia punya keterbatasan ya, dalam tanda kutip punya keterbatasan secara finansial, setidaknya ini akan menjadikan efek jerah untuk pelaku-pelaku yang lainnya. Misalnya. Oh gitu. Karena tuntutan ganti kerugian itu sendiri, Mas, tidak mesti harus dipenuhi harus wajib. Kalau misalnya memang diputuskan oleh persidangan, memang dia harus mengganti rugi. Tapi ada pengganti kurungan namanya subsidiar. Oh, subsidiar. Ya, subsidiar. Itu kan bisa disubsidiarkan. Jadi ketika memang dia tidak mampu melakukan pembayaran untuk tuntutan ganti kerugian itu, dan dia memang tidak mampu secara finansial, itu akan disubsidiarkan misalnya pengganti kurungan pidana.
Tapi kan di undang-undang terbaru yang terkait dengan undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual itu sendiri sudah diatur nih. Ada 2 undang-undang TPPO dan TPKS yang mengatur tentang sita aset. Oke. Jadi ya kemarin di pertemuan dengan para aparat penegak hukum LPSK di Kaltim itu sendiri, ya kita juga sudah melakukan pembahasan itu, dan kita sudah sampaikan ke APH bahwa khususnya jaksa ya, kita sampaikan bahwa Pak Jaksa atau mungkin pihak kejaksaan bisa nggak sih melakukan sita asetnya di depan untuk bisa diamankan dulu. Jadi ketika dia tidak punya kemampuan untuk membayar misalnya, ada ternyata asetnya yang bisa digunakan gitu. Karena memang apa ya, itu tidak ada upaya paksa sih selama ini, memang untuk misalnya kayak hakim melakukan ya kamu harus bayar. Tapi dalam putusannya hakim itu sendiri, dalam putusan persidangan kan sebenarnya bisa disebutkan. Siapa tahu itu bisa jadi apa ya? Efek jerah kah gitu? Efek jerah pasti. Kalau efek jerah pasti. Karena dia dapat kurungan pidana, kurungan badan, terus dia harus ganti rugi pula. Itu kan yang memberikan efek jerah kepada ya mungkin untuk calon-calon ya, dalam tanda kutip calon-calon ya lu jangan melakukan itu gitu. Karena gitu. Anda yang susah jangan coba-coba untuk melakukan kejahatan pidana itu ya. Iya, jangan. Karena double tuh nanti. Iya, gitu pidananya double. Karena nanti kalau misalnya di pengaturannya, mungkin ya kita nggak tahu dinamisnya suatu peraturan perundang-undangan itu kan dinamis ya sifatnya. Siapa tahu ternyata mereka dimiskinkan, atau mungkin nanti hukumannya untuk penggantian ganti kerugian itu dia harus bekerja misalnya. Kerja sosial gitu ya hasilnya. Nah, kita nggak tahu ke depannya. Karena hukum itu kan dinamis. Benar. Tapi terkait dengan restitusi itu sendiri, memang tuntutan yang dimintakan kepada pelaku atas peristiwa pidana, atas peristiwa atau perkara pidana yang memang dia lakukan. Iya, gitu. Seandainya kemudian dia tidak mampu untuk membayar restitusi itu akan nanti disubsidiar menjadi perpanjangan masa hukuman kurungan gitu ya. Ditambahkan. Misalnya yang tadinya 12 tahun, tambahin tuh gara-gara nggak mampu bayar itu. Nah, ada tuntutan restitusi juga dari korban, ternyata dia nggak mau bayar, ditambahin lagi dari 12 tahun. Dan pengganti kerugian itu bukan untuk meringankan ya, Mas. Karena itu berbeda. Ketika dia punya etikat baik untuk membayar, itu tidak akan pernah memperingan pokok perkara ya. Tidak akan berubah. Tidak akan, karena itu berbeda. Itu kewajiban ya sudah. Iya, kewajiban, betul. Nggak bisa. Ini karena kamu sudah berbaik hati membayar, kamu akan dikurangi. Nggak ada. Oh, siap. Jadi biasanya itu malah akumulasi jatuhnya. Ditambah. Tapi ini iseng ya, nanya iseng ya. Jadi ada yang sengaja untuk tidak membayar restitusi itu kemudian ditambah perpanjang masa hukumnya, kemudian nanti belakangan ada pemotongan masa hukuman tahanan misalnya gitu. Itu biasanya gimana tuh? Kalau untuk LPSK sih memang bisa melakukan monitoring, fungsinya sampai ke sana, Mas. Tapi terkait dengan putusan dan bagaimana teknis pelaksanaannya, memang itu bukan di ranahnya LPSK lagi. Tapi biasanya kami akan mendorong pihak-pihak terkait, misalnya dalam hal ini pengadilan, untuk bisa menjatuhkan putusannya itu seadil-adilnya. Jadi kalau misalnya memang pun kayak kan rata-rata biasanya tuntutan restitusi itu yang paling banyak mengalami penderitaan kan sebetulnya untuk kasus-kasus kekerasan seksual, Mas. Apalagi kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak. Yang saya tahu sih, pengalaman saya itu tidak ada keringanan hukuman nantinya. Yang misalnya dia dikurangin lah atau tapi saya nggak tahu ya kalau misalnya untuk perkara pidana lain. Tapi setahu saya dan sepengalaman saya bekerja di LPSK, ketika melakukan pendampingan atau asistensi kepada korban, khususnya korban kekerasan seksual dan khususnya lagi kekerasan seksual terhadap anak, biasanya tuh tuntutannya maksimal, putusannya juga maksimal, ditambah tanpa ampun. Jadi ditambah restitusi. Ada juga tambahan sepertiga pemberat karena harusnya dia memberikan perlindungan kepada anak itu, tapi malah menjadi predatornya dalam tanda kutip gitu. Jadi memang udahlah. Serem. Bener. Mau dikurangin 1-2 tahun misalnya di dalam dia menjalankan putusan pengadilan, percaya dan yakinlah masuk ke dalam itu nggak enak. Nggak akan enak. Dan kita sebagai manusia berhentilah untuk berbuat jahat kepada sesama gitu. Karena apa sih fungsinya? Benar-benar nggak ada manfaatnya. Nggak ada. Nyakitin diri sendiri. Buat negara pun nggak ada manfaatnya. Karena jadi beban doang gitu. Jadi beban aja. Udah, maksud saya kalau misalnya udah jadi, ya mungkin merasa terbebani dengan beban hidupnya, udah gue jadi beban orang lain juga gitu. Mending minta tolong ke dinas sosial kali ya. Iya mungkin ya, Mas. Pak, saya nggak ada uang, Pak, tolong Pak, bantu saya gitu kan. Kasih kerjaan mungkin gitu ya. Mekanismenya seperti apa saya nggak tahu. Mau izin Pak dinas sosial.
Mungkin bisa jadi solusi ya. Iya mungkin, atau buka lapangan pekerjaan iya, bener. yang dimudahkan. Gitu. Akan dimudahkan kan gitu ya. Nah kemudian tadi Mas ada nyinggung soal masalah Undang-Undang tahun 2006. Kemudian diperkuat lagi dengan Undang-Undang tahun 2014. Nah ini artinya kan ada penguatan fungsi dari LPSK sendiri. Nah ini kalau boleh jelaskan apakah ini akan berdampak luas kepada pelaksanaan dari perlindungan saksi dan korban ini atau gimana? Oh jelas ada bedanya Pak. Oh iya beda ya. Dari 13 itu. Jadi ada beberapa memang pasal yang diselipkan atau untuk penguatan. Misalnya kayak pasal 10A. Iya. Pasal 10A itu sendiri kan memang bagaimana seseorang yang tengah melaporkan peristiwa pidana tidak dapat dituntut atau dilaporkan atas perkara yang sedang, tengah atau memang dia berproses saat ini. Itu namanya kalau di LPSK program layanannya perlindungan hukum. Jadi seseorang itu ketika memang diatur secara perundang-undangan, kita lihat dari tempusnya, secara timeline, itu kan ada misalnya Mas udah melaporkan terlebih dahulu suatu perkara pidana korupsi, karena memang biasanya kan ini yang paling sering di peristiwa korupsi atau mungkin ya peristiwa apa ya. Mas lapor di peristiwa korupsi misalnya di tanggal sekarang, gitu, di hari ini, di bulan ini, di tahun ini. Tapi dari efek dari laporan yang Mas berikan, ada laporan balik di kemudian hari. Nah itu pasal 10 itu bisa diterapkan. Gitu. Jadi perlindungan itu bisa diterapkan kepada Mas misalnya. Bahwa atas laporannya itu jangan dulu. Boleh ya namanya polisi juga kan tidak boleh menolak laporan warganya. Dia harus menerima. Tapi jalankan dulu yang ini. Selesaikan dulu ini barang. Ini barang selesaikan dulu. Nah setelah ini selesai baru ini. Oh gitu. Karena memang kalau misalnya yang kita tahu kan kadang lapornya bukan di satu tempat, tapi di tempat lain. Nah kita juga kadang mengingatkan atau bersurat kepada aparat penegak hukum di tempat proses si pelaku itu melaporkan balik si pelapornya. Biasanya beda ini nih Mas, beda kantor nih. Beda kantor polisi misalnya lapornya. Ya kita suratin bahwa sebetulnya perkara ini timbul karena ada laporannya dia di sini. Oh gitu. Jadi memang ada aturan terkait dengan pengaturan di pasal 31 ini berbau, misalnya kayak saksi ahli pun bisa masuk ke dalam ahli ya. Ahli bisa kita berikan perlindungan. Dan memperluas siapa saja sih yang boleh, dan memperluas juga perkara pidana yang mungkin kita bisa masuk, dan hak-hak apa ya yang memang LPSK punya bisa untuk dikembangkan. Benar. Jenis saksi banyak. Saksi memberatkan, saksi meringankan, justice kolaborator, saksi hearsay, lumayan lah banyak. Banyak. Ini tadi pagi kamus dibakar dong, jadi agak hafal sedikit. Nah itu apakah semua itu juga masuk dalam kategori yang bisa dilindungi oleh LPSK? Itu tergantung dari penelaahan lagi Mas, kembali lagi. Ya? Memang banyak saksi meringankan, saksi memberatkan, itu untuk siapa dulu? Oh iya benar. Misalnya, saksi ada charge atau meringankan ternyata untuk pelaku, nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya, karena kita membantu pengungkapan suatu perkara. Si korban ini. Si korban ini. Nah ketika ada saksi ternyata dia meringankan pelaku, jadi kontradiktif kan, apa ya istilahnya, berlawanan. Iya, bertabrakan jadinya. Ya. Jadi memang kalau misalnya untuk saksi-saksi itu sendiri memang tergantung penelaahannya LPSK, apakah itu memang layak atau tidaknya. Kita menggunakan ketentuan di pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Pertama di huruf A itu terkait dengan sifat pentingnya keterangan. Saksi ini punya keterangan penting nggak untuk pengungkapan perkara? Dia punya itikat baik nggak memang untuk mengajukan, kan kita nilai dari situ. Yang kedua terkait dengan rekam jejak kejahatan, kita akan melakukan penelaahan juga di situ. Benar nggak dia, tadi saya sampaikan itikatnya baik nggak? Apakah jangan-jangan dia mengajukan ke LPSK tapi ternyata dia berlindung dari kasus yang lain? Dia seolah-olah bikin kasus sendiri. Itu banyak itu yang masuk ke LPSK. Jadi memang dari pasal 28 itu bisa kita lihat, misalnya pertama yang sifat pentingnya keterangan saksi atau korban, terus yang kedua rekam jejaknya, terus untuk yang lain rekam medis. Rekam medis pun termasuk diperiksa juga? Rekam medis itu. Jadi kalau keterkaitan apa tuh kalau rekam medis? Kalau rekam medis ini karena bantuan layanan LPSK juga. Oh iya, salah satunya ya. Salah satunya kan bantuan layanan medis. Nah, rekam medisnya itu apa? Misalnya dia menyampaikan gini, kenapa kami perlu itu juga?
Karena ketika memang dia ngajukan, Pak, saya akibat peristiwa ini saya mengalami luka. Ya. Ya Oke. Kan kami nggak bisa melakukan, kami bukan dokter. Benar. Kami bukan ahlinya. Kami akan meminta rekam medis atau setidaknya Hasil kami visum akan gitu ya. iya, atau paling tidak kami minta kepada ahlinya yaitu dokter untuk melakukan pemeriksaan misalnya. Ada permintaan medis, permohonan medis. Oh gitu. Kita asesmen. Oke. Oh ternyata benar bahwa luka atau sakit ini, peristiwa ini terjadi karena tindak dampak pidana tadi itu ya, karena dampak dari peristiwa pidana. Terus rekam psikologis. Jadi tadi bukan hanya catatan medis tapi catatan psikologis. Psikologisnya juga itu ikut diperiksa ya, jadi iya, karena itu kan jadi bahan penelaahan, Mas. Iya. Karena kan kita nggak tahu kondisi psikis seseorang. Benar. Atau mungkin dia mengalami kelainan atau mungkin bukan kelainan ya, tapi mungkin ada dia halusinasi atau mungkin dia ada indikasi apa kan dari situ. Oh, siap. Itu makanya kalau misalnya kita ngomongin masalah saksi dan atau korban ini luas kan. Iya, benar. Karena korban nggak semuanya korban juga. Korban bencana juga kan nggak bisa kita lindungi. benar. Ya. Itu tergantung dari apa ya, definisi dari saksi dan atau korban itu sendiri di undang-undang kami. Nah, itu benar. Makanya itu tadi di awal kayaknya perlu deh kita samain visi dulu nih soal masalah pengertian dari saksi dan korban itu, karena supaya kita paham maksudnya yang dilindungi oleh LPSK ini siapa gitu loh, kan gitu ya. Karena jangan sampai nanti ketika orang menganggap nih korban nih gitu kan, istilahnya tiba-tiba selesai lapor nih ke LPSK kan gitu ya. Tapi ingat ya Mas, maksudnya ini juga buat teman-teman juga di Kaltim yang mungkin ya bisa nonton ini nanti, disampaikan bahwa apa sih yang bisa diakses itu, maksudnya bahwa apa ya, saksi yang bisa mengajukan itu ya tadi yang saya bilang adanya di pidana, gitu kan, di proses pidana. Ada perkara yang berjalan di situ ya. Ada perkara yang berjalan, ada proses yang berjalan dan proses itu kan ditunjukkan dari pertama itu sebagai syarat formilnya itu laporan polisi. Betul. Laporan masuk dulu ya. Iya. Kan nggak mungkin, karena celahnya itu di situ. Kita kan ingin mengungkap suatu perkara pidana, peristiwa biar menjadi terang benderang, tapi proses sendiri nggak ada kan nggak bisa. Itu sih. Mas, saya korban. Lapor polisi mana? Nggak ada. Mohon maaf ini nggak bisa ini. Oh gitu ya. Bisa. Atau mungkin bisa juga dilakukan ketika dia takut. Takut, kan banyak tuh orang yang datang mungkin ada stigma yang tidak apa ya, yang dirasa bahwa saya takut Mas kalau ke kantor polisi, saya ngerasanya gimana. Ya sebetulnya nggak usah takut juga, ya, karena memang fungsi dari kepolisian itu sendiri kan mengayomi masyarakat ya. Atau kalau misalnya memang pun takut ya datang aja ke LPSK, mungkin minta pendampingan atau kita dampingi untuk melaporkan, bisa LPSK di situ juga. Oh gitu. Ada apa ya, fungsi advokasi juga di situ, bahwa kita memberikan asistensi atau pendampingan ketika ada seseorang yang mengalami peristiwa pidana tapi dia takut untuk melaporkan, mungkin dia nggak tahu caranya seperti apa, kita bisa juga mendampingi mereka. Oh gitu. Oh jadi posisinya dia belum sebagai saksi nih, belum ada kasus yang berjalan, laporan belum jalan, dia bisa minta tolong ke LPSK untuk melapor itu. Oh, jadi fungsinya itu bukan hanya permohonan terkait dengan perlindungan saksi dan korban, Mas. Kadang ada juga orang yang datang, bagaimana sih Mas, Pak, caranya gimana? Dia konsultasi ya, dijatuhin jadi kasus. Ya kita kan wajib memberikan advokasi kan, bahwa seseorang itu kan nggak semuanya paham tentang proses hukum itu sendiri seperti apa. Kita juga nggak boleh menolak kan. Ada yang datang ke kantor, masa kita tolak? Benar. Ada datang ke kantor, coba Pak, Bu, saya ingin mengajukan permohonan. Kan nggak mungkin, wah nggak bisa Bu. Ya kita terima dulu. Harus ada laporan dulu dari polisi. Nggak bisa. Gitu dong ya. Ya diterima dulu, kita tanya, kita wawancara, ada nggak prosesnya. Ya gitulah Mas, maksudnya langkah-langkah awalnya penelaahan lah. Penelaahan itu yang paling penting di sebagian itu ya sebenarnya. Iya. Ini Mas, dikit. Aku kemarin ada sempet, mungkin ini film kali ya, tapi ini menarik karena dia ini adalah korban dari KDRT yang mungkin tidak secara fisik disakiti, tapi dia merasa diserang secara mental abuse gitu ya. Jadi kemudian dia mengajukan permohonan untuk perlindungan ke negara, dalam artian dia minta bantuan tempat tinggal dan sebagainya, tempat rumah aman dan sebagainya gitu. Ada satu poin di mana dia itu agak disulitkan karena tidak ada bukti bahwa dia ini adalah mental abuse. Nah itu kalau dari sisi psikologi kan ada nih berarti dari LPSK ya. Nah ini apakah itu juga bisa difasilitasi kah atau bagaimana itu?
Jadi gini Mas, kalau misalnya terkait dengan permohonan yang tadi sampaikan, bahwa ancaman itu kan sebetulnya ancaman itu kan ada ancaman faktual, ancaman potensial. Ketika dia dan ancaman faktual itu bukan hanya perbuatan saja. Yeah. Misalnya ketika secara verbal, dia misalnya kita menghardik atau apa ya, membentak ya. Woi, gimana kan bikin orang surut nih. Misalnya ternyata tidak ada bukti untuk itu. Pertama laporan itu kan pasti disampaikan dulu ke teman-teman di kepolisian. Nah, kalau misalnya ternyata teman-teman polisi sampaikan, diterima laporannya, disampaikan misalnya ke LPSK, ini ada laporannya. Saya secara mental dapat ancaman secara verbal misalnya. Nah, itu pembuktiannya dengan visum, itu visum psikiatrikum. Visum psikiatrikum. Jadi memang secara psikis atau secara kejiwaan dia akan kita tes. Bener nggak? Kan kita, ya LPSK juga bukan ahlinya juga. Lagi-lagi ya, kita akan melemparkan itu ke memang ke ahlinya. Misalnya psikologis kah, psikolog kah, psikiater kah. Nah, itu bisa kita minta nanti laporannya seperti apa. Karena banyak juga yang mengaku saya merasa down, saya merasa trauma. Bukan maksud hati mengecilkan atau apa ya, mendiskreditkan atau diskriminasi, sifat diskriminasi tidak, tapi kita juga, saya bukan ahlinya, LPSK juga bukan ahlinya, sementara ada ahlinya, ya kita akan limpahkan ke ahlinya. Betul nggak orang ini mengalami itu? Ketika memang ternyata dari hasil laporan, hasil pemeriksaan psikologis awal, asesmen, jadi kalau misalnya, biasanya teman-teman psikolog tuh menyebutnya HPP itu, hasil pemeriksaan psikologis, laporan hasil psikologis. Nah, kita akan baca, ternyata di situ memang ditemukan adanya indikasi memang dia mengalami trauma atau mungkin apa dari secara psikis dia mengalami gangguan dan ada rekomendasinya misalnya agar LPSK untuk memberikan. Nah, itu bisa kita berikan, Mas. Jadi artinya mereka saudara bisa aja dapat pelayanan itu, tapi dengan syarat mereka harus bisa membuktikan dulu dengan pihak berwenang itu tadi ya. Ya sebetulnya kewajiban pembuktiannya juga bukan di mereka juga sih, tapi setidaknya ketika mereka menunjukkan itu, kan kita juga nggak bisa minta langsung buktinya mana ibu, nggak bisa juga. Kan nanti bapak ini, saya ini udah nggak mampu disuruh periksa kayak gitu kan gitu. Bapak berharap saya ada CCTV, dia bilang. Saya nggak punya nih, dia bilang. Gimana kan? Buktinya mana enggak? Tapi biasanya kalau misalnya beban pembuktiannya kan ada di teman-teman kepolisian ya. Jadi memang mereka terima sebagai garda terdepan awal untuk terima laporan perkara atau peristiwa pidana, ya udah mereka terima dulu. Nanti entah bagaimana bentuk investigasi mereka untuk menemukan itu. Kalau misalnya memang ternyata terpenuhi unsurnya, ada peristiwa pidana, ada korbannya, ada peristiwanya, kan tinggal nyari siapa pelakunya. Gitu. Kan itu bisa diterbitkan LP atau apa yang mungkin sebagai dasar untuk sampaikan permohonan ke LPSK. Gitu. Siap. Nah, ini mulai tadi kita ngobrol, kayaknya mungkin sudah kering tenggorokan ya. Jadi mungkin kita bisa break dulu sedikit. Ini nih ada sajian menarik ini dari. Boleh, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Minuman apa nih, Mbak? Nanjang Menten, Bapak. Nanjang Menten. Oke. Silakan coba ya. Siap. Kalau boleh dijelasin sedikit isinya apa aja nih kalau di. Oh gitu. Oke, siap, baik. Makasih banyak. Makasih ya, Mbak. Oke. Sambil diminum dulu. Oke, siap Mas, kita minum. Oh, menarik. Apa di belakangnya? Oh, honey. Ada honey di bawahnya ya. Jadi tadi sempat ngobrol sedikit sama PR dari Hotel Fugo. Nah, jadi untuk teman-teman, kita sekarang sedang melaksanakan siniar atau podcast kita ini di Hotel Fugo Hotel Samarinda. Nah, ini mungkin salah satu hotel yang punya view terbaik di Samarinda ya, karena punya ketinggian yang di atas rata-rata nih. Jadi kayak dan di atas pusat perbelanjaan. Bener. Ke pusat perbelanjaan deket situ kan bisa. Jadi kalau misalnya pengen datang silakan. Nah, ini katanya salah satu minuman yang kemarin sempat diresmikan oleh Wali Kota Samarinda. Sebagai minuman khas Samarinda. Nah, jadi apa tadi berbahan dasar bawang tiwai katanya. Bawang? Nah, bawang tiwai. Jadi itu salah satu tanaman yang endemik yang ada di Kalimantan Timur lah. Itu punya kaset banyak. Jadi lumayan hebat. Bawang untuk bisa dijadiin minuman begini lumayan lah ya. Oke, nah ini. Jadi ada hal yang menarik sebenarnya. Ini kita nyontek data dari LPSK juga sebenarnya ya. Jadi di tahun
beberapa tahun belakangan ini kan di Samarinda tuh ada 4.000 kasus tindak pidana yang dilaporkan oleh kepolisian, yang masuk ke kepolisian maksud saya. Nah, tapi dari antara 4.200-an kasus itu cuma hanya 80 saksi yang mengajukan diri ke LPSK untuk mendapat perlindungan itu. Itu kalau dipresentasikan kan berarti sekitar 0,2 aja malah. Ya. 0,2, 0,19 bahkan gitu ya, saking kecilnya gitu. Nah, ini kenapa ya? Kalau misalnya mungkin siapa tahu teman-teman dari LPSK ada telaahan mengenai ini, mengapa angka ini menjadi sangat kecil sekali? Apakah ini misalnya masalah sosialisasi yang terlalu belum masif kah atau gimana? Atau pemahaman dari masyarakat yang belum maksimal kah gimana? Oke, jadi kalau misalnya untuk masalah sosialisasi sendiri, Mas, kita tidak putus-putusnya ya, nggak kurang gencar-gencarnya juga kita melakukan sosiali dulu awalnya. Kita lakukan sosialisasi terkait dengan apa sih itu lembaga perlindungan saksi dan korban. Ya, yang akhirnya kalau misalnya kita ngeliatin dari catatan statistik terkait dengan laporan di kepolisian, khususnya di Kaltim ini, yang akhirnya mengajukan permohonan ke LPSK itu sendiri di wilayah Kaltim ini begitu kecil, ya kita pertama sama-sama tahu Kalimantan ini kan sebagai pulau terbesar di Indonesia, paling luas, jangkauannya juga mungkin paling jauh di antara yang lainnya. Mungkin itu saja sih. Masalah sosialisasi belum sampai ke pelosok, mungkin bisa itu juga sebagai salah satu triggernya, atau mungkin ketidaktahuan dari dampak dari mungkin karena kurangnya sosialisasi, atau mungkin sudah kita lakukan tapi tidak turun sampai ke dasar, ya itu juga ada kemungkinan itu, atau mungkin juga mereka belum tahu secara firm atau secara apa ya dalam hal bagaimana sih caranya mengakses ke LPSK? Benar. Bagaimana sih caranya saya bisa menjadi terlindungnya LPSK? Saya ingin mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Karena sebetulnya kenapa juga LPSK itu tidak henti-hentinya misalnya kita turun ke suatu wilayah, kita sampaikan ke teman-teman APH misalnya, atau ke teman-teman dinas ketika kita bersosialisasi atau berkoordinasi, bahwa ada loh layanan LPSK, ada layanan dari negara yang gratis. Ini gratis, tanpa dipungut biaya. Gratis. Gratis tuh. Ini gratis. Karena semuanya dibiayai oleh APBN. Jadi pengajuannya itu, yang paling penting itu, pertama, karena ketika datang ke kami, masa kita minta tarik. Orang ketika ada masalah, dia udah datang dengan masalahnya sendiri. Entah suatu masalah, kita tambahin masalah, misalnya dia harus bayar gitu. Enggak, karena memang ini sifatnya sukarela, harus dimohonkan, nggak bisa juga, kecuali kasus-kasus yang memang menyita perhatian publik, kita bisa melakukan tindakan proaktif. Tapi kalau misalnya memang pun kita nggak tahu, kami ini hanya baru satu di Jakarta pusatnya. Kantor perwakilan eksistensi sekarang baru hanya 2 di Medan dan di Yogyakarta. Yang berikutnya akan muncul lagi kantor perwakilan di Jawa Timur, di Surabaya, Jawa Tengah di Semarang, dan NTT di Kupang. Jadi kita akan mendirikan kantor perwakilan baru 3 lagi yang sudah terbit izinnya. Nah, bagaimana Mas? Kami yang ada di Jakarta itu bisa menjangkau seluruh wilayah dan kami bekerja untuk seluruh Indonesia. Benar. Ya kan? Nah, itulah mungkin kenapa juga akhirnya prosentasinya begitu kecil dari sekian banyak laporan yang diterima sama teman-teman kepolisian. Kenapa cuman ada, ya boleh dihitung puluhan dari ribuan benar. yang diajukan ke LPSK. Ya, mungkin itu tadi mereka belum tahu, makanya cara meng-share ilmu atau mungkin sharing tentang bagaimana caranya diseminasinya ini untuk paham soal masalah LPSK ini ya. Betul, bagaimana cara mengajukan permohonan ke LPSK, apa saja sih syaratnya, siapa saja sih yang boleh gitu. Mungkin itu sih mungkin tantangan kita, kendala. Ya bukan kendala, tantangannya LPSK yang paling besar ya itu, karena memang Indonesia itu negara yang ya kita tahu kepulauan luas, jangkaunya itu nggak mudah misalnya. Nggak semua akomodasi mau darat mau laut ya kita harus tempuh semua. Gitu sih. Kalau kata Pak Presiden itu 17.000 pulau. Sabang sampai Merauke, Miana sampai Pulau Rote. Itu sampai hafal kita. Iya. Dan memang kalau misalnya kita ngomongin masalah sebaran luar kan kayak Miangas sampai Pulau Rote. Miangas itu 1 jam kita melakukan perjalanan laut 1 jam. Filipina Mas sudah. Itu. Ya. Waduh.
Dan Iya. itu pulau yang terpisah dari Sulawesi Utara. Saya udah pernah ke Sangihe atau Sangihe. Ya. Dari Sangihe itu kan Miangas. Nah, Miangas itu Filipina itu. Oh, iya. Jadi memang apa ya? Ujung. Challenging banget lah ya. Betul. Benar-benar luar biasa Jauh. memang. Besar pahalanya ini di LPSK ini. Amin. Ya, kita Iya. sih berharap di situ. Tapi apakah yang bisa melaporkan ini hanya calon saksi atau korban saja kah? Atau mungkin bisa difasilitasi oleh polisi juga? Pertanyaan ini yang memang sebetulnya harus dijawab dan mungkin harus disampaikan juga ke teman-teman atau masyarakat luas ya, bahwa bukan hanya saja mereka si saksi atau si korbannya yang bisa mengajukan. Kalau mungkin mereka merasa berat atau mungkin wah saya enggan, bisa kerabatnya, keluarganya, institusi pun bisa, Oh, gitu. dinas, aparat penegak hukum, apalagi itu akan menjadi atensinya LPSK. Misalnya kalau misalnya dalam hal ini aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan misalnya, di proses awal polisi rekomendasikan dan mengajukan permohonan ke LPSK untuk melindungi seseorang, itu akan jadi atensi. Jadi boleh, siapa saja boleh, mewakili pun boleh. Nah kalau misalnya memang pun kita larang seseorang mewakili, yang korban anak-anak gimana? Itu benar. Secara hukum kan dia belum capable ya, atau belum mampu lah, belum cukup umur, belum cakap hukum. Belum cakap. Mereka mengajukan kan nggak bisa juga, harus diwakili. Benar. Dalam hal ini orang tua kah, walinya kah, atau ya siapapun itu keluarganya itu mewakili anak tersebut untuk mengajukan permohonan ke LPSK. Jadi itu bukan hanya si saksi dan atau korbannya yang boleh, ya semua juga boleh. Artinya seluruh institusi juga proaktif juga untuk membantu fasilitasi ini ya, si saksi ini ya. Siap. Jadi kepikiran apakah itu bisa dimungkinkan untuk setiap ada kasus atau perkara saksi yang benar-benar harus dilindungi itu langsung dilaporkan secara wajib misalnya gitu ya. Oh ini harus nih langsung difasilitasi oleh ke aparat misalnya gitu ya. Apakah bisa dimungkinkan begitu? Jadi tanpa perlu harus menunggu si saksi untuk inisiatif mendaftarkan dirinya itu Ke LPSK maksudnya? ke LPSK. Kalau misalnya, ya itu tadi mas, yang dari awal yang tadi saya sampaikan, bahwa sifat permohonan ke LPSK yang sukarela itu tadi. Iya, yang sukarela itu tadi ya sebenarnya. Jadi memang tidak, ya kita melihat lagi dari kerelaannya dia, apakah dia ingin menjadi terlindungi LPSK atau mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK atau tidak. Kita tidak memaksa. Dan tidak ada kewajiban juga ketika mereka lapor terus harus langsung ke LPSK. Enggak. Sifatnya itu tadi. Saya ingin dapat perlindungan, ya ajukan ke LPSK. Kalau misalnya pun saya tidak ingin mendapat, ya kami nggak bisa maksa. Gitu. Tapi ketika memang ingin mengajukan, ayo kami bantu. Difasilitasi. Iya, pasti difasilitasi. Nah, ini tadi udah dijelaskan ya, mungkin ini gratis ya. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Yang penting ikuti prosedurnya. Betul. Pasti insya Allah akan difasilitasi lah ya istilahnya. Iya. Tapi pasti laporannya ada dulu. Iya. Karena memang nanti ada proses-proses penelahannya juga. Gitu. Iya. Oke, siap. Nah ini yang terbaru nih aku ada dengar katanya memang sebagai perpanjangan tangan LPSK juga ada membentuk komunitas dalam artian sahabat saksi dan korban. Nah ini kalau boleh dijelaskan sedikit mengenai ini nih, apa nih mas solusinya? Oke, sahabat saksi dan korban ini sebetulnya adalah program prioritasnya LPSK sebagai salah satu program prioritasnya LPSK. Bagaimana LPSK membentuk sistem perlindungan saksi dan korban, tapi berbasis komunitas. Oke. Makanya kita sebut istilahnya itu sahabat saksi dan korban. Pembentukan SSK ini, yang biasa kita sebut SSK atau sahabat saksi korban itu nantinya, dia itu bukan jadi bawahan atau pesuruhnya LPSK sebetulnya, tapi kita nganggapnya mitra nanti. Oh gitu. Mitra LPSK yang nanti bisa diminta bantuan, melakukan asistensi, pendampingan kepada si korban atau saksi untuk bisa mengakses ke LPSK. Oke. Yang tadi kendala, kenapa sih dari sekian ribu yang ngajuin itu baru 80? Nah ini, karena kekurangan kami dalam kantor perwakilan, makanya. Tapi kan kami juga tidak akan mengurangi hak warga negara untuk mengakses keadilan. Makanya kami membentuk ini di program perlindungan saksi dan korban berbasis komunitas. Karena saya tahu kita ini kan negara dengan jumlah penduduk yang besar dan semuanya kalau misalnya kita ngomongin masalah sosial, Indonesia sama-sama tahu lah, jiwa sosialnya kan tinggi gitu. Kita tidak bisa melihat tetangga kita mengalami kesusahan misalnya. Nah dari situlah cita-cita LPSK atau awalnya kita membentuk itu. Jadi
kenapa kita tidak meng-hire atau mungkin membuka peluang untuk siapapun relawan itu ingin memberikan asistensinya kepada si saksi dan atau korban yang ada di wilayah-wilayah terpencil ini. Makanya kita buka program perlindungan saksi berbasis komunitas itu. Oh gitu. Jadi sahabat saksi korban itu adalah sebagai kepanjang tanganannya LPSK, karena kami ada di pusat sementara teman-teman ini in touch atau berinteraksi langsung. Ya. Itulah fungsinya. Mendampingi mereka sampai dapat memberikan asistensi memberikan apa ya, pendampingan tadi, bahwa ada loh nih layanan yang memang di namanya LPSK, perlindungan saksi dan korban, yang bisa diakses. Nah ini gratis gitu. Mungkin karena kekurangan itu aja sih Mas. Jadi memang komunikasi apa ya, interaksi di masyarakat yang memang akhirnya. Nah dari situ kita akan melakukan perekrutan di berbagai wilayah. Kalau untuk masalah sahabat saksi korban untuk saat ini sendiri kan memang sudah ada sekitar 800-an relawan ya. Yang seluruh tersebar, Indonesia? Ya, yang tersebar di seluruh Indonesia. Cuman memang baru beberapa wilayah yang belum seluruh provinsi. Tapi kemarin itu kalau tidak salah yang sudah ada itu di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sudah ada, Kalbar sudah ada, Sulawesi Selatan, terus Sulawesi Utara, NTT juga sudah ada, yang terakhir kemarin Maluku, Sumatera Barat ada. Gitu. Artinya memang sudah ada perpanjangan tangan di mana-mana untuk bisa membantu, untuk bisa mengakses itu ya LPSK. Jadi memang bagaimana sih teman-teman SSK ini nantinya akan bekerja gitu. Itu kan ya kita kembali lagi pasti banyak juga pertanyaan. Karena kalau misalnya kita ngedaftar di SSK kita dapat gaji nggak? Nah itu yang saya sampaikan, yang begitu saya sampaikan bahwa karena ini sifatnya relawan, memang kita tidak bisa memberikan salary per bulan atau apapun itu yang bentuknya dampaknya ke itu. Tapi kan niat baik kita untuk bisa menolong seseorang itulah yang mungkin kita ambil itikat baiknya itu. Tapi ketika dia nanti bermitra dengan LPSK, pun ketika LPSK melakukan penjangkauan dan ternyata jarak tempuh yang kita harus hadapi memakan waktu yang begitu lama. Sementara di sini tidak bisa menunggu, misalnya ada kegawat daruratan. Ya kita kan bisa minta tolong sama teman-teman SSK di wilayah itu. Kita akan meminta kepada sahabat saksi korban di wilayah itu, kita akan menugaskan. Nah, akan terbit surat tugas. Dia di bawah peraturan atau ya dia harus tunduk di peraturan LPSK ketika kita menugaskan, karena dia bekerja untuk LPSK dan mengatasnamakan LPSK. Nah di situ akan timbul misalnya kita akan bisa memberikan dia uang transportasi atau ya dari penugasan itu pasti ada implikasi anggarannya. Tapi dari implikasi anggaran yang dikeluarkan LPSK ada kewajiban yang mereka juga harus penuhi, misalnya dalam pembuatan laporan. Karena kami menggunakan APBN nih Mas. Jangan sampai ketika kita udah kasih laporannya mana, kami yang diperiksa. Nanti awalnya berteman dengan jaksa jadi musuh jaksa juga. Dan karena memang ini Mas, kalau misalnya memang kita kan sampaikan bahwa ini membawa nama LPSK, sementara kita sudah membangun jejaring dengan teman-teman APH, ya kalau bisa dengan itikat baik juga. Jangan timbul akhirnya mentang-mentang. Saya bekerja untuk LPSK, jadi bisa seenaknya gitu. Itu harus dihindari ya. Nah itu terkait tentang rekrutmen tadi kayaknya menarik juga yang Mas sampaikan. Jadi sebenarnya mungkin walaupun namanya komunitas, tapi mungkin tidak sembarangan orang untuk bisa masuk dalam situ ya. Karena tanggung jawabnya juga besar karena sebagai perpanjangan tangan dari LPSK itu. Nah itu kalau boleh dijelaskan sedikit aja mengenai syarat-syarat itu untuk menjadi anggota gimana? Untuk syarat-syaratnya sendiri sebetulnya memang nanti ada bagian yang melakukan cross check ya. Untuk bagaimana cara setelah orang mendaftar, ada persyaratan-persyaratan tertentu yang memang harus dilakukan, misalnya bikin terus dia punya pengalaman di bidang apa. Karena ada teman-teman ini kan saya yakin sekali, khususnya di Kaltim, kayak kemarin setelah kita melakukan fokus grup di FGD di sini, banyak teman-teman komunitas yang memang pengalamannya lebih luar biasa daripada LPSK ketika memberikan asistensi itu. Jadi saya yakin betul ketika ingin coba mereka bisa mengakses layanan dari Jakarta, persyaratannya sebetulnya itu aja tadi Mas, yang dengan itikat baik yang memang ingin menolong sesamanya. Terus voluntary tadi itu ya. Isi relawan itu sendiri secara sukarela. Pertama dengan itikat yang baik pasti.
Yang kedua dari segi pendampingan, terus tidak ada catatan tadi rekam jejak kejahatan apapun itu, misalnya ada yang memang dulu pengalaman yang ada ngajuin, ternyata setelah kita cek dari catatan kriminalnya dia pernah sebagai tersangka kasus anak lagi kan gitu, yang harusnya kita memberikan asistensi tapi kita kan nggak mungkin juga mengamanatkan tugas ke seseorang yang memang punya track record yang seperti itu. Karena kan kami juga memang nggak kenal siapa relawan yang akan bergabung, tapi ketika memang dia punya itikat baik, masa kita nggak bisa sambut itikat baik itu. Kita akan, nah setelah itu, setelah dilakukan proses pendaftaran, nanti kami akan keluarkan pendidikan dan pelatihan khusus. Bagaimana sih caranya mengajukan ke LPSK? Jadi mereka bisa memberikan asistensi dengan sesuai lah, dengan tepat lah. Prosedur sama seragam semua gitu ya jadinya. Jadi ketika mengajukan ke LPSK kan rata-rata gitu Mas. Mereka tuh cuma datang dengan selembar. Sementara di undang-undang diatur bahwa permohonan itu minimal persyaratan formil harus terpenuhi. Tapi formil itu apa sih? Kan orang juga nggak ngerti juga bahasa-bahasa formil itu apa sih? Nggak semuanya mengerti itu ya. Formil material gitu, nggak semuanya juga paham. Makanya itu jika nanti kita akan buat buka pendidikan dan pelatihannya di SSK, di teman-teman sekretariat SSK, pendidikan pelatihan, ada ujiannya, ada tesnya, post-test, pre-test, gitu. Oh gitu. Jadi scoring juga, nah, kita lihat dari pengalaman, ada skornya, ada hasil ujiannya nilainya seperti apa, terus itikat baik tadi itu. Dari pendidikan dan pelatihan itu kan kita kan bisa melihat Mas. Orang yang pengen itikat baik itu kan pasti kebaca lah. Kebaca. Gitu, betul. Dia itu yang memang niat datang untuk belajar sama yang yang penting gue ikut aja. Kayak gitu. Ya berarti istilahnya jadi kayak ada TWK, TU kayak CPNS gitu ya. Seleksi gitu lah. Seleksi iya, lah, tetap kita harus tetap melakukan seleksi karena memang ya kita sama-sama tahu, kita tidak tahu siapa yang beritikat baik, siapa yang tidak beritikat baik. Tapi kan dari proses seleksi itu mungkin dengan seringnya kita bersama, karena kan kalau orang Jawa kan ada yang bilang witing trisno jalaran soko kulino itu ya. Jadi dengan seiring dengan jalannya waktu kita bersama, kita tahu nih sifat-sifatnya seperti apa. Benar. Itu sih. Kalau di Kaltim gimana? Sudah ada belum SSK itu? Di Kaltim belum. Belum ya? Belum ada, tapi makanya kita kemarin dari awal bulan kemarin kita sudah melakukan pemetaan, terus di minggu ini kita sudah juga melakukan sosialisasi. Mungkin dalam jangka waktu dekat kita akan mulai, pendaftaran sudah dibuka. Oh, udah dibuka? Okay. Ya, ada di ssk.lpsk.go.id, itu bisa diakses. Nanti ada di bawah sini nanti. Iya. Nanti bisa dicek bagaimana cara melakukan pendaftaran untuk menjadi anggota SSK. Guidance di situ lengkap ya berarti. Lengkap bagaimana caranya mengajukan mendaftarkan diri. Karena pendaftaran sudah dimulai dari sekarang. Kalau misalnya memang sudah mulai terpenuhi kuotanya, kita bisa lakukan pendidikan pelatihan dalam jangka waktu dekat juga, Mas. Nah, di pendidikan pelatihan itu kita akan mengajarkan apa itu sharing sih, bukan mengajar tapi sharing juga tentang apa itu LPSK, fungsinya seperti apa, nanti bagaimana mengaksesnya yang tadi kita bahas dari awal itu. Siap. Wih, luar biasa. Itu pendaftaran ada batas waktu atau enggak? Setahu saya batas akhirnya mungkin bisa diklik di situ ya Mas. Oh, saya kurang paham banget itu dibuka dan ditutupnya. Maksudnya ditutupnya itu sampai kapan? Tapi kalau pun bisa, kalau bisa sekarang kenapa mesti nunggu? Sooner better ya. Nah, itu jadi lebih baik, lebih cepat lebih baik. Iya. Kalau kata orang sini ikan cepat ikan gabus, ya. Makin cepat makin gabus. Makin gabus makin bagus. Makin bagus. Oke, siap. Mas Rizky ini makasih banyak. Ini informasinya sangat komprehensif, mendalam sekali. Alhamdulillah ini mudah-mudahan bisa menjadi wawasan yang baik untuk netizen kita, sobat KP di sini. Nanti mudahan kita bisa teredukasi mengenai soal keberadaan LPSK ini dan hak-hak yang bisa didapat. Siapa tahu dari saudara-saudara atau keluarga kalian, kerabat kalian yang ada punya masalah yang berkaitan dengan tindak pidana, itu nanti akan bisa difasilitasi oleh LPSK gitu. Nanti untuk masalah bagaimana cara mengaksesnya, itu semuanya nanti bisa kita lihat di ada situsnya kan ya? Ada. Itu nanti mungkin bisa kita akses di situ untuk kita bisa mengikuti prosedurnya bagaimana hingga nanti kita bisa mendapatkan fasilitas itu. Ya banyak sih, maksudnya nggak cuman ini aja Mas, ada
untuk situsnya lpsk.go.id, Ya. ada Instagramnya, ada Itu. di Jadi info LPSK ada. nggak ada alasan kamu untuk tidak melaporkan. Karena semua akses sudah dikasih ini. Jadi, Tolong, iya. soalnya APBN ini gede nih APBN ini. Iya. Tapi Gitu. kalau kementerian di bawah naungan apa nih LPSK ini? LPSK langsung di bawah presiden. Oh, langsung di bawah presiden Yes. ya? Oke. Langsung siap. kita bertanggung jawab langsung kepada presiden. Mhm. Kita adanya biasanya kalau untuk rapat dengar pendapatnya pembentukannya kita biasanya sama Komisi 3. Oh gitu. Komisi 3 di DPR. Tapi untuk pertanggungjawaban langsung kepada presiden. Siap. Jadi dia lembaga independen. Ya. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih Oke, banyak Mas Rizky sama-sama. atas waktunya. Sama-sama. Sehat-sehat selalu. Amin, Nanti terima sampai kasih. ketemu lagi nanti di edisi Siap. berikutnya. Siap. Baik, Sobat KP, mungkin itu yang bisa kita perbincangkan pada pertemuan pada kali ini. Nanti mudahan di edisi berikutnya kita bisa bicara lagi yang hal-hal yang sama menariknya di edisi yang lain. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ciao.